Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload ada video live pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang laba bersih tahun 2023-nya menyusut 20% dan cara pergerakan saat ini mulai bergerak downtrend. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang saat ini cara pergerakan masih sideways, tapi laporan keuangan tahun 2023-nya laba bersihnya naik 100% lebih. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham agro. Saham agro hari Jumat kemarin masih turun 1% lebih ke harga 272. Bisa kita lihat di grafik, cara pergerakan untuk tren jangka menengah agro trennya masih bergerak downtrend. Sebelumnya jika kita lihat di Oktober tahun lalu, agro sempat menyentuh sekitar harga 220, setelah itu pelan-pelan mulai bergerak naik melewati garis EMA 50, tapi bisa kita perhatikan di sini walaupun naik di atas garis EMA 50, beberapa kali mencoba menembus garis EMA 150, ternyata masih gagal break, setelah itu malah turun kembali di bawah garis EMA 50. Dan setelah turun bisa kita lihat di Maret ini, agro berhasil bertahan di atas harga 260, tapi setelah berhasil rebound dari 260, bisa kita perhatikan 2 minggu terakhir ini agro tetap masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 282. Dan setelah gagal break, agro 2 hari terakhir mulai melemah dan turun menuju support terdekat di 270. Tapi support ini menurut saya tidak terlalu kuat apabila dibandingkan dengan support di 260. Dan jika kita lihat broker summary, penurunan 1% lebih hari Jumat kemarin ini terpantau masih ada distribusi dan asing juga terpantau masih distribusi. Jadi secara tren memang agro tidak begitu oke, tapi kalau pemberitaan bahwa laba agro melejit 112% di tahun 2023. Jadi laporan keuangan tahun 2023 untuk agro saat ini naik lumayan tinggi untuk persentasenya, tapi secara tren saat ini masih belum oke. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry, saat ini bisa coba wait and see, tunggu di sekitar 270 untuk entry apabila memang agro berhasil rebound, atau lebih oke-nya lagi tunggu agro berhasil naik di atas garis EMA 50 baru coba ikut entry. Karena apabila berhasil break, agro secara pergerakan baru akan mulai membaik kembali, ada potensi untuk mulai terbentuk high low dengan target terdekat di 300 sampai garis EMA 150 yang saat ini di 310. Ya, apabila teman-teman mau entry atau tunggu di sekitar 270 sampai 260, ini tetap masih bisa untuk buy on support, tapi harus lebih disiplin. Harus lebih waspada karena apabila ternyata support ini ditembus, agro berpotensi lanjut downtrend kembali. Selanjutnya saya akan coba analisa saham BBYB yang bisa kita perhatikan sebelumnya juga sempat rebound dari 220 mengetes garis EMA 50, ternyata gagal. Bisa kita lihat di sini, setelah gagal BBYB juga kembali melemah. Jadi satu minggu ini bisa kita lihat hari Jumat BBYB masih lanjut turun 2% lebih ke 256. Dan cara tren ini juga belum ada tanda-tanda untuk mencoba bangkit dari downtrendnya. Bisa kita perhatikan di sini, asing juga masih distribusi satu minggu ini. Di broker summary ini juga terpantau masih ada distribusi. Jadi untuk BBYB karena satu minggu terakhir sudah turun dari sekitar 300 ke sekitar 250-an. Dan saat ini dekat dengan support 250. Apabila teman-teman mau coba entry di support, bisa coba wait and see dulu minggu depan untuk trading jangka pendek atau swing trade. Karena sebelumnya beberapa kali juga BBYB bisa bertahan di support 250. Jadi wait and see dulu di sekitar 250. Apabila terpantau BBYB bisa bertahan dari rebound dari 250, menurut saya masih bisa coba entry untuk trading jangka pendek. Dengan target take profit jangka pendek di 280 sampai 300 atau dekat dengan garis EMA 50-nya di 306. Jadi ingat walaupun bisa bertanda rebound dari 250, jika kita pantau masih gagal naik di atas garis EMA 50, cara pergerakan BBYB masih belum oke, masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi paling aman adalah pertimbangkan untuk trading jangka pendek saja apabila memang masih gagal melewati garis EMA 50. Selanjutnya saya akan coba analisa BBKP yang jika kita lihat cara pergerakan saat ini masih sideways untuk 1-2 bulan terakhir ini. Dengan support bisa kita lihat saat ini ada sekitar 77, tapi sama untuk BBKP masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Beberapa kali memang sempat ditutup di atas garis EMA 50, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break sehingga tetap dibuat turun kembali. Dan hari Jumat masih naik 2% lebih dan berada tepat di garis EMA 50-nya di 80. Dan jika kita lihat
pada 6 Maret sempat opening malah langsung di garis EMA 150, tapi karena candle tidak oke, candle merah, dan tetap ini belum terkonfirmasi break walaupun opening di harga atas. Tapi bisa kita perhatikan di sini menariknya, 1 minggu terakhir BBKP asing sudah mulai akumulasi. Di broker summary ini juga terpantau ada akumulasi besar pada kenaikan 2% ini. Jadi untuk BBKP apabila teman-teman mau pantau, bisa coba pantau dengan target entry itu di 80 apabila minggu depan terpantau BBKP masih kuat berada di atas 80, dengan target swing atau target jangka pendek tetap saat ini di sekitar 85 sampai garis EMA 150 saat ini di 87. Jadi memang menarik, sudah mulai ada akumulasi, tetapi tetap tunggu konfirmasi dulu apakah BBKP minggu depan berhasil break garis EMA 50. Apabila berhasil break, menurut saya menarik untuk coba swing trade atau trading jangka pendek, atau hold saja terus selama 77 ini tidak terlewati. Karena sampai saat ini support 77 merupakan support yang lumayan kuat untuk BBKP saat ini. Tapi secara trend ini belum uptrend atau belum aman, walaupun bisa bertahan di 77. Selanjutnya saya coba update lagi saham Xiaomi Niaga, yang jika kita lihat setelah sebelumnya sempat naik sangat tinggi dan tertahan di 2100, saham Xiaomi Niaga saat ini sudah turun kembali di bawah harga 2000. Jadi 2000 saat ini kembali menjadi resisten psikologis untuk saham Xiaomi Niaga, dan untuk support terdekat bisa kita lihat saat ini ada sekitar 1950. Jadi cara pergerakan apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, saham Xiaomi Niaga masih sangat layak untuk di hold karena untuk tren jangka menengah masih uptrend. Untuk tren jangka pendek memang mulai sideways karena tertahan di harga 2000. Tapi untuk support kuat misalnya saat ini masih ada di garis EMA 50 di sekitar 1885. Beberapa kali juga saham Xiaomi Niaga sempat mengetes support EMA 50 masih bisa bertahan dan melanjutkan kenaikan. Dan untuk saham Xiaomi Niaga ini belum ada pemberitaan pembagian dividen berapa nominalnya karena RUPS-nya akan diadakan awal April nanti. Dan jika kita perhatikan di sini, pada perdagangan hari Jumat tidak naik dan turun, ini terpantau ada sedikit distribusi, tapi asing terpantau hari Jumat melakukan sedikit akumulasi. Tapi 1 minggu ini memang asing terpantau mulai sedikit keluar. Jadi untuk tren Bank Xiaomi Niaga menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Yang ingin coba entry pun menurut saya masih menarik untuk coba dipantau karena cara tren masih oke. Paling bagus adalah buy on breakout apabila memang berhasil break 2000, atau tunggu kembali di sekitar 1950 untuk entry di sekitar daerah support ini. Apabila minggu depan Bank Xiaomi Niaga masih gagal naik di atas 2000 dan melemah kembali ke support 1950. Jadi saham Xiaomi Niaga menurut saya masih menarik untuk dipantau. Kita tunggu bagaimana pembagian dividennya. Apabila pembagian dividen lumayan besar, ada potensi Bank Xiaomi Niaga untuk melanjutkan kenaikan kembali break 2000 menuju target terdekat di 2100 sampai target lebih jauh di 2200. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.